selesai ilmunya. Yang tadi alim, semua pertanyaan bisa jawab. Begitu pikun ditanya, udah makan 4 kali katanya belum makan. Ngising ping 4 ora cewek. Udah makanya kalau dititipi ilmu sama Allah jangan pernah disombongkan. Udah nggak usah nunggu tua. Woi, digawe turu. Makanya beliau tadi kan hanya menyampaikan salamnya, bupati nggak bisa datang toh. Nah memang dia bukan bupati, wakil. Ya namanya wakil yang gandul. Tanda tangan yora payu. Arang-arang. Apa maneh proyek. Blas kok. Itu dalih dan alasan untuk tidak nyangoni. Maksudnya nyangoni nunggu oleh proyek. Subhanallah, mohon maaf para pejabat, ini gaya saya. Jadi biar kita itu akrab dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir, semuanya yang kita hormati, forum koordinasi pimpinan daerah atau yang mewakili, kemudian Pak Camat, Pak Kapolsek, izin, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, semua tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, panitia yang sudah bekerja luar biasa di backup keamanan dari TNI, Dishub, Polri. Duh, ini tadi Bapak Ibu hampir nggak jadi nyebrang karena sore tadi saya masih di Pelalawan. Perjalanan kurang lebih 4-5 jam. Begitu nyampe penyeberangan, hujan deres campur air. Lah iya, hujannya deres campur air, anginnya kenceng, ada petir pula. Waduh, ini jadi nyebrang apa ndak, jadi nyebrang apa ndak. Ya kita berdoa, nelpon ke panitia, alhamdulillah sini infonya cuma gerimis. Padahal di sana hujannya deres banget, anginnya kenceng, petir menyambar-nyambar. Hampir saja kita balik kanan. Cuman aku yang mikir, kasihan Mas Bagong nanti. Dan ini bukti bahwa Allah menyayangi kita, Allah meridhoi pendopo yang diresmikan malam hari ini. Insya Allah ini menjadi wasilah turunnya rahmah dan keberkahan untuk seluruh anggotanya, untuk seluruh warga, untuk seluruh masyarakat. Amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang sangat saya sayangi, saya kangeni, Masya Allah. Ikan hiu, ikan sepat, itulah nama-nama ikan. Ikan hiu kenceng berenangnya, I love you semuanya. Ngopo kae sing tuwek melok-melok ngene kan? Wong aku udah tak arahkan ke situ, malah sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Kadung asam uratmu kumat, kepluntir ra iso balik engko. Saya merasa bahagia pendopo ini sudah berdiri dengan gagah. Renovasinya secara fisik sudah sempurna. Mudah-mudahan renovasi fisik ini dibarengi dengan renovasi secara psikis, dibarengi dengan renovasi secara rohani. Sebagaimana jargonnya bangsa Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Maka kalau secara lahiriah, secara fisik pendopo ini sudah berdiri kokoh, megah, maka tugas kita selanjutnya adalah iman dan ketakwaan kita juga harus berdiri kokoh, harus megah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pula renovasi yang dicontohkan oleh uswatun hasanah kita, teladan dalam kehidupan kita, cermin agung hidup kita,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama kurang lebih 23 tahun Rasulullah merenovasi umat yang terpecah belah menjadi umat yang kuat dalam ukhuwah, merenovasi manusia-manusia yang kurang ajar menjadi manusia-manusia yang terpelajar, merenovasi masyarakat yang tenggelam dalam kekufuran dan kemusyrikan menjadi masyarakat yang kuat dalam iman dan ketakwaan. Renovasi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kemudian apa hubungannya dengan kehidupan kita akhir-akhir ini? Ini saja yang akan saya uraikan. Tadi saya dibisiki ketua panitia, waktu ceramahnya 25 menit saja. Yang nggak ikut nyumbang tolong nggak usah cerewet. Pertama yang dilakukan Rasulullah adalah renovasi akidah, menguatkan iman, karena iman itu pondasi utama kehidupan. Para jamaah rahimakumullah, hidup manusia ibarat bangunan, iman itu adalah pondasinya. Lah bangunan itu jadinya seperti apa sangat ditentukan oleh kualitas pondasinya. Betul? Ya Allah ndak paham ya wis jawab apa betul ngono lah, aku ben seneng. Betul? Nah, oke. Ini harus saya kencengin karena saya udah lama tahu masyarakat sini itu yang perempuan terutama terkenal cantik-cantik. Cuma agak oon. Ndak, kalau aku bilang oon bukan berarti merendahkan, menghina, ndak, itu bahasa akrab. Karena aku tuh pengen deket sama kamu, aku orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Bangunan itu jadinya kayak apa sangat ditentukan oleh kualitas pondasinya. Hidup manusia jadinya kayak apa sangat ditentukan oleh kualitas imannya. Bangunan itu, dengerin, kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Loh, nggathuk-nggathuk ki ngene iki angel, ora gampang. Mulane yo larang. Loh. Wakil bupati gak kira iso. Walaupun S3, mungkin sak dhuwure S3. Lah kono lungguh aku ngadeg kan sak dhuwure kene namanya. Diulang. coba diteliti, coba diperhatikan. Kalau pondasinya kuat, bangunannya hebat. Kalau pondasinya lemah, bangunannya goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya runtuh. Kalau pondasinya gembos, bangunannya keropos. Kalau pondasinya miring, bangunannya ngguling. Kalau pondasinya gembuk, bangunannya ambruk. Lho angel iki ora gampang, makanya yo larang. Nek pengen murah yo bojomu kon ceramah. Ngono njaluk ceramah bojomu ku murah. Larang murah itu tergantung kualitas. Hidup manusia jadinya kayak apa sangat ditentukan oleh kualitas imannya. Kalau imannya kuat, hidupnya hebat. Kalau imannya loyo, hidupnya ngelokro. Kalau imannya meluntir, hidupnya jungkir, kentir. Lah iya toh. Halo? Dilanjut apa enggak ini? Oke, nah iman, dengerin toh sayang. Iman itu berarti berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada apapun dan siapapun selain Allah. Para jamaah, kalau berharap kepada Allah, urusan apa saja pasti beres, karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Punya, Allah Maha Kaya, Allah Maha Gagah, Allah Maha Sempurna.
Sebaliknya, berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Karena selain Allah hakikatnya nggak bisa apa-apa. Selain Allah nggak punya apa-apa. Bisa apa? Semuanya kuasa Allah. Selain Allah nggak punya apa, semuanya milik Allah. Maka kalau berharap kepada selain Allah, siap-siap kecewa. Termasuk berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Karena sesungguhnya manusia nggak punya apa, manusia nggak bisa apa. Makanya Bapak Ibu kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Sampean misalnya ngasih ke orang, terus berharap dibalas sama orang itu, siap-siap kecewa. Manusia itu kadang dibaikin, berkali-kali ditolong, berkali-kali dibantu, berkali-kali balesnya malah jelek. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya datang, pokoknya orangnya agak gemuk, diapii bolak-balik, balese elek. Wonten apa mboten? Wonten, aku ngerti. Wonge saiki pakai jilbab warna hijau. Kalau berharap kepada manusia, siap-siap kecewa. Berharap kepada manusia itu seringkali bertepuk sebelah, air susu dibalas dengan air, ditulung malah dikeyatin rokok. Kau yang mulai, kau yang berjanji, kau yang jadinya apa? Ya nasib, ya nasib. Atasan yang dihormati kadang menzolimi, mengeksploitasi. Bawahan yang disayangi kadang mengkhianati, berani demonstrasi. Punya pembantu disayangi, kadang berani nyaingi, ngerebut suami. Punya tetangga disumbang berkali-kali, nggak tahu diri, nggak tahu balas budi, malah menyakitkan. Maka maaf, ibu sebagai istri jangan terlalu berharap kepada suami, jelei. Bapak sebagai suami jangan terlalu berharap kepada istri, sakit hati. Mbok gak digatekno. Bu, dilanjut apa enggak ini? Kalau minta dilanjut tolong fokus, waktu kita tinggal 15 menit. Lah makanya walaupun hujan ini rahmat. Saya dari tadi loh kehujanan. Mau sampean baru kehujanan dikit aja udah ribut. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ulang, kalau berharapnya kepada manusia, siap-siap kecewa. Bareng diulang sama-sama, 1, 2, 3. Maaf, mic-nya juga bikin aku kecewa. Duh, iya, kalau berharap kepada manusia, hasilnya sia-sia dan Oke, adik-adik cantik yang basah bisa nyari tempat yang teduh sebelum saya lanjut. Oke, biar bisa. Ini baterainya hampir habis ini mesti. Halo. Allahumma sholli ala Muhammad.
Om operator, Bapak Ibu para jamaah, sambil menunggu hujannya reda, insya Allah sebentar lagi reda hujannya. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita mendoakan saudara-saudara kita sebagai bentuk empati, sebagai bentuk keprihatinan, dukungan moral untuk saudara-saudara kita yang diuji Allah dengan musibah, saudara-saudara kita yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, yang di Sumatera Utara, dan di wilayah-wilayah lain. Mudah-mudahan diberikan ketabahan, kesabaran, kekuatan, keselamatan, diberikan ganti yang lebih baik, diberikan pahala yang besar. Bagi yang wafat, semoga diwafatkan dalam keadaan khusyuk. Mohon sisihkan sebagian rizki yang diamanahkan Allah kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Kita diberikan keselamatan oleh Allah. Tolong Bapak Ibu pikirkan, bayangkan kalau misalnya yang kena musibah itu keluarga kita, kayak apa sedihnya kita. Itu insya Allah udah cukup mengetuk hati kita agar kita tidak masa bodoh, agar kita punya perhatian. Nggih? Monggo Bapak Ibu sisihkan sebagian rizki yang diamanahkan Allah kepada Bapak Ibu sekalian untuk membantu saudara-saudara kita. Panitia harap menjalankan tugas diiringi sholawat oleh grup sholawat. Aku gak roh jenenge, wis mbuh L apa L gak karu-karuan. Monggo Mas sambil mengiringi panitia untuk menjalankan tugasnya. Nanti habis ini kita lanjut ngajinya, dan kalau ada waktu nanti mungkin saya akan bagi-bagi sarung cap. Wah, karena hakikatnya selain Allah nggak punya apa-apa, selain Allah nggak bisa apa. Maka saya kayak gini, meskipun ketemu sama wakil bupati, saya nggak berharap terlalu banyak. Ya pasti nanti saya kecewa. Ah, ini ketemu wakil bupati pasti dapat tambahan banyak, mesti kecewa. Lah karena berharap kepada manusia, pasti jujur sebagai suami, saya sering dikecewakan istri. Mengecewakan lebih sering lagi. Lah iya, kalau berharap kepada manusia siap-siap kecewa. Makanya iman itu berharap hanya kepada, iman itu bersandar hanya kepada Allah. Kalau sandarannya Allah, pasti akan kuat selamanya. Karena yang kita sandari maha kuat, maha gagah, maha ada, nggak bakalan hilang, nggak bakalan rusak. Siapapun yang bersandar kepada Allah, maka dia akan kuat selamanya. Karena yang disandari maha kuat, maha gagah, maha perkasa. Bersandar kepada selain Allah, siap-siap jatuh. Karena selain Allah pasti rusak, selain Allah pasti binasa. Betul? Maaf, saya sekarang duduk nyaman, enak. Kenapa? Saya bersandar pada kursi. Enak saya duduknya. Tapi ingat, kursi yang saya sandari ini bisa rusak. Kursi yang saya sandari ini bisa hilang. Misalnya wakil bupati marah terus kursinya diambil, saya jatuh. Karena saya bersandar kepada sesuatu yang bisa hilang. Saya bersandar kepada sesuatu yang bisa rusak. Tapi kalau saya bersandar kepada Allah, Allah nggak bakal hilang, Allah nggak bakal rusak, selamanya saya kuat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang kaya yang mengandalkan kekayaannya, itu namanya dia bersandar pada harta. Ya, selama kekayaannya masih ada, ya, selama hartanya masih banyak, mungkin dia gagah, mungkin dia dihormati orang. Tapi ingat,
harta kekayaan itu bisa habis, harta kekayaan itu bisa hancur, harta kekayaan itu bisa binasa. Suatu ketika dia akan jatuh kismin. Kismin itu sak ngisore miskin. Ya ketika masih kaya dia gagah, semua orang hormat. Begitu kekayaannya habis, dia jatuh kismin sampai jadi reke. Sak ngisore kere. Pasti dia ngeblak, pasti dia jatuh. Salahnya kenapa dia bersandar pada harta? Maka tolong yang diberi kekayaan jangan pernah disombongkan. Harta kekayaanmu tidak abadi. Halo? Kadang diberi kekayaan dikit aja sombong. Ada apa enggak? Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah tenda apa di pendopo? Oh, di pendopo, di pendopo. Orangnya pakai celana apa pakai sarung? Oh, pakai sarung. Bajunya lengan pendek apa lengan panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Udah, aku udah tahu orangnya kok. Udah tahu aku orangnya. Diberi harta kekayaan sombong. Awas. Iya kalau hartanya masih ada. Iya kalau kekayaannya masih ada. Begitu hartanya habis, jatuh dia, pasti jatuh. Maaf, ada orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, tapi dia mengandalkan dan bersandar pada pangkat, jabatan, kedudukan. Mungkin selama masih punya pangkat, jabatan, kedudukan, dia kelihatan gagah. Setiap orang ketemu, siap bapak, inggih bapak, bungkuk. Tapi ingat, pangkat, kedudukan, jabatan bisa habis, betul? Begitu kedudukannya habis, jabatannya selesai, pasti dia akan jatuh. Kadang diberi pangkat sombong. Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah terop apa di pendopo? Perempuan apa laki? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Saya juga sudah tahu orangnya. Dan nggak usah dilanjutin, saya udah tahu kok orangnya. Kadang punya pangkat dikit aja, masya Allah, jalan itu ndegek-ndegekin. Saking sombongnya, kesenggol dikit marah dia. Jangan macam-macam saudara ya, jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya, loh lali awake dhewe. Padahal pangkatnya apa sih? Pangkatnya cuma wakil RT. Sombong. Ngono rungokne wakil bupati. Baru wakil kok. Lah kalau dia mengandalkan pangkat bersandar pada jabatan, lah jabatan pangkat itu bisa habis, selesai dia. Maaf, ada orang bersandar pada ilmu, kepandaian, karena dia pinter, disebut sebagai orang alim. Ditanya apa aja nggak ada yang kembali, semua pertanyaan dia bisa jawab. Akhirnya dia sombong mengandalkan kepinterannya. Ada apa enggak? Orangnya datang bawa tenda apa di pendopo? Wanita apa pria? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Berdiri. Oh itu berarti itu. Tuh pakai sarung, lengan panjang, peci hitam, berdiri. Tuh berarti. Jangan pernah kau sombongkan. Lah Allah, udah nggak usah nunggu lama-lama. Allah kalau pengen mencabut ilmu, mbok gak digatekne kok. Ini yang sebelah sini kalau hujannya deres boleh geser ke sini, Mbak. Boleh ke sini, ayo. Khusus yang pasukan plastik sini sayang, sini. Nah, sini sayang. Biar bisa deket sama aku. Sini ya, udah.
Ini, sini agak maju nggak apa-apa, maju nggak apa-apa. Ah, sini. Kasihan dari tadi pasukan plastik. Nah, pinter. Udah yang di sana kadung neng kono dari tadi aman kok. Cuma pesen saya kalau begagah ojo ombo-ombo. Takut nanti ada orang-orang. Udah, orang yang mengandalkan ilmu begitu ilmunya dihabisi sama Allah, misalnya dibikin pikun saja selesai ilmunya. Yang tadi alim semua pertanyaan bisa jawab, begitu pikun ditanya, udah makan 4 kali katanya belum makan, ngising ping 4 ora cewek. Udah, makanya kalau dititipi ilmu sama Allah jangan pernah disombongkan. Udah, nggak usah nunggu tua. Woi, digawe turu wis ora kena ditakoni apa-apa. Betul? Ada orang yang mengandalkan gagahnya karena merasa kuat gagah, semua orang dikata-katain. Tolong yang suka ngumpat, sukanya mengumpat orang, sukanya ngata-ngatain orang. Woi, nanti kalau Allah berkehendak, maaf, lisanmu sarapnya diuntir dikit aja sama Allah, tik, penceng. Biasane misuh wis ora iso. Misuhe kari ngono. Ya misuh piye wong penceng ngono. Anyel aku ngene iki. Tak suruh maju bukan tak suruh video. Malah video. Aku tahu kamu tuh ngefans sama aku, tapi yang nggak segitunya kali. Tak suruh kesini tuh biar kita deket. Aku tuh kasihan kamu kehujanan. Nanti kalau sakit gimana? Kan aku juga yang susah. Kamu tuh nggak boleh sakit sayang. Karena tubuh kamu tubuh aku juga. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Makasih. Gak apa-apa ya, hujan-hujan dilanjut gak apa-apa ya. Bapak Ibu para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, maka orang yang beriman itu sandarannya Allah. Tanda orang beriman selalu mengandalkan Allah. Apapun aktivitas yang dilakukan selalu nyambung dan terhubung kepada Allah. Itu tandanya orang beriman, melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupan. Makanya orang beriman itu mau apa saja pasti baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kan melibatkan Allah. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya aku memulai dengan menyebut nama Allah. Memulai aktivitas apapun dengan menyertakan Allah, berarti melibatkan Allah dalam seluruh kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya orang beriman itu mau apa saja pasti baca basmalah dan berdoa, mohon pertolongan kepada Allah, minta bantuan dan perlindungan kepada Allah. Mau keluar rumah, bepergian, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, amali ma tarda, Allahumma hawwin alaina safarana hadza watwi anna budahu, dan seterusnya. Mau naik kendaraan, Bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mau tidur aja, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni wada'tu jambi. Kayaknya gak hafal, Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Bahkan mau masuk toilet, mau BAB, mau masuk ya, kalau udah di dalam gak boleh, Bismillahirrahmanirrahim,
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthi ridsin nasi minasyaitonir rajim. Loh, Arab kumpul bojo ayo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Loh kan kumpulnya mau makan bareng wek. Dikira mau ngapain? Mau sampean ki nek krungu ana kumpul bojo pikiranmu terus ngono kok. Iki kumpul bojo arep mangan bareng, maka doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Rumangsane arep ngopo? Kenapa selalu berdoa? Karena orang mukmin, orang yang beriman itu sadar betul nggak bisa apa. Karena merasa nggak bisa, maka semua urusan minta bantuan yang maha bisa, minta tolong yang maha bisa, yaitu Gusti. Bapak Ibu para jamaah, akeh wong slamet gara-gara rumangsa ora iso. Mergo rumangsa ora iso, akhire arep ngopo wae ngati-ati. Rumangsa ora iso, gak sembrono. Arep ngopo wae hati-hati, aku iki ra iso. Makanya aku njaluk tulung karo sing iso, njaluk bantuan karo sing iso, yaiku Gusti Allah. Maaf, banyak orang celaka gara-gara merasa bisa. Karena dia merasa bisa, akhirnya sembrono. Ora gelem njaluk tulung karo sing maha iso, ora gelem njaluk bantuan karo sing maha iso, karena dia sudah merasa bisa. Maka tadi Pak Wakil Bupati menyampaikan ojo rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Tapi bahasane Wakil Bupati mau keliru. Wis ora patek Jawa. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti, diwaca luhur dening pangastuti. Salah Wakil Bupati. Iki wong Jawa sing ora patek Jawa ya kuwi. Lho kalimate wong Jawa ki luar biasa lho. Aja rumangsa bisa, mergo hakikate menungso ki ora bisa ngopo-ngopo. Sedaya kuasaning Gusti. Nah, karena kita merasa nggak bisa, sehingga mau apa saja minta tolong sama yang maha bisa, minta bantuan kepada yang maha bisa, yaitu Allah. Mulane aja rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Halo? Kita jangan hanya punya mengandalkan intellectual question, tapi juga harus mempunyai emotional question. Understand? Nah, iki nek ora tak jelasno mesti ra paham. Soale wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi on. Mbah dilanjut apa enggak ini? Tapi saya nggak usah bengok-bengok lah. Yang mau konsentrasi ya denger, nggak mau konsentrasi ya salah sendiri. Insya Allah ibu-ibu yang bertahan itu pahalanya paling banyak itu. Ya Allah, rela berbasah-basah sampai tembus pedalaman. Mudah-mudahan tidak rangen. Nggak usah ketawa, dirimu tak selamatkan, tak suruh sini. Yo enggak, manggone ning ngarep lo kasihan, Bu. Oh, sampean mau nggih teng mriku. Lah iya mangkane ora tak kongkon wis mlayu dhewe. Kan ini mau maju malu gitu loh, kasihan, makanya tak suruh maju. Sampean kan nggak begitu punya malu. Makanya maju-maju dhewe. Iya, tahu kamu juga ngefan aku. Tiap malam itu nonton TikTokku. Ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu, orang beriman itu merasa nggak punya. Karena merasa nggak punya, maka hidupnya tenang, hidupnya tentrem, hidupnya nyaman. Di antara sebab orang susah itu karena merasa kehilangan. Entah kehilangan duit,
kehilangan harta, kehilangan kedudukan, kehilangan kesempatan. Kenapa ngerasa kehilangan? Karena dia merasa punya. Sedang orang beriman itu nggak ngerasa memiliki apapun, semuanya milik Allah. Maka orang beriman tidak pernah ngerasa kehilangan. Kehilangan apa? Orang dia tidak gablek apa-apa. Semuanya milik Allah. Paham? Ya Allah, nggak nyaut. Paham sayang? Orang beriman itu yakin kalau semuanya milik Gusti. Berarti dirinya nggak punya apa. Karena nggak punya apa-apa, ya nggak pernah merasa kehilangan apa. Makanya hidupnya tenang, hidupnya tentram, hidupnya bahagia. Orang yang susah itu karena merasa kehilangan. Kehilangan jabatan wakil bupati terus susah. Misale kehilangan jabatan, kena PAW jadi anggota dewan terus susah. Kehilangan harta, rugi dagangnya susah, kan karena kehilangan. Lah orang beriman nggak pernah kehilangan, orang dia nggak punya apa-apa kok. Maka contohlah tukang parkir kalau pengen hidup nyaman, tentrem, damai, bahagia. Lihat tukang parkir itu meskipun dikirimi mobil banyak banget, bagus-bagus mereknya, mahal-mahal harganya, tukang parkir nggak pernah merasa bangga, nggak pernah sombong. Biasa nyantai, paling mobil cuma ditata, diatur gitu aja. Nanti mobil diambil semua sampai habis, tukang parkir juga nggak sedih. Ambil-ambilan biasa. Masa ada tukang parkir mobil diambil terus mobilnya diganduli? Tukang parkir sampel itu. Kenapa? Karena tukang parkir nggak merasa memiliki, dia hanya merasa dititipi. Maka dia nggak bangga, meskipun dititipi harta banyak. Ini bukan milik saya, apa yang harus saya banggakan? Nggak pantas lah. Ketika diminta sama yang nitip, ya kasih. Bagong, itu duit titipanku, nggih. Itu bangun pendopo, nggih, gak eman. Bagong, nggih, itu duit titipanku, nggih. Itu ada kiai sangonono, nggih, ndak eman. Bagus, santoso. Itu ada penceramah dari Jawa, jauh itu, Jawa Timur, jauh. Naik pesawat, mosok wakil bupati ora peka. Contoh ngono lho. Ketika diminta sama yang punya, ya nggak usah sedih. Mbok paham mbok enggak ngene iki. Sumpek aku ngaji nek wis kadung kena udan ngene iki. Yang belakang bisa mendengar suara saya? Oke, makasih sayang. Kan kita hidup itu pengen bahagia, betul? Nah, bahagia bukan karena harta, jangan salah. Bahagia juga bukan karena jabatan, jangan salah. Bahagia itu bukan soal harta, tapi bahagia itu soal rasa. Bahagia bukan menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut hati. Satuan kekayaan itu bukan dolar, satuan kekayaan bukan rupiah, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Saya ulang, sukses di dunia ini, orang menganggap kebahagiaan ukurannya adalah hati. Jangan dikira bahagia hanya milik orang kaya saja, sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia. Andaikan yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya saja, berarti Allah nggak adil dong. Yang menakdirkan orang jadi miskin itu kan Allah. Kenapa yang bisa bahagia hanya orang-orang kaya? Maka orang miskin pun berhak bahagia. Jangan disangka di gedung mewah tiada rintihan dan air mata. Jangan dikira di gubuk reot tiada senyuman dan canda tawa.
Banyak kok orang yang kaya harta tapi hidupnya sengsara. Banyak kok orang miskin tapi hidupnya bahagia. Coba Bapak Ibu dipilih. Pilih mana? Kaya sakit-sakitan, miskin sehat. Pilih mana? Kaya. Subhanallah. Ini yang ada di sini orang budek semua ya. Kan pilihannya nggak ada itu. Kaya sakit-sakitan sama miskin sehat. Pilih mana? Nggak ada. Pilihannya cuma dua tadi. Oke, tak kasih tahu. Milih sehat walaupun sementara miskin. Daripada kaya tapi sakit-sakitan, buat apa? Kekayaanmu nggak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Tapi meskipun sementara sampean miskin, sehat, kerja keras, ikhtiar maksimal dibarengi doa, suatu saat bisa berubah jadi orang kaya. Amin. Nopo mau ora dipilih kok amin. Lah kaya kalau sakit-sakitan buat apa? Ayo coba, mobilnya mewah 17, paling murah harganya 5 miliar, tapi stroke berat. Ayo coba, yang naiki mobil siapa? Pembantu sama sopir-sopirnya. Dia nggak bisa naik mobil walaupun mobilnya 17, dia naiknya cuma geledekan. Surung kursi roda karo keple kabeh kayak ngene kayak. Mending sampean nggak punya mobil tapi sehat, naik motor butut grobyak sampai ngentut tetot prot, sehat, kodanan menter kaya ngono kuwi. Lah duitnya miliaran kalau sakit-sakitan hidup di ruang ICU. Coba makan minum impus, udah nggak bisa makan minum, kencing berak diselang. Gopo duit miliaran, uripe terima. Siapa ngomong persis mong? Matur suwun. Suge duitnya miliaran, urip terima. Mending sampeyan melarat tapi sehat, mangan semongko iso ngerokotin tek sak kulit-kulite. Mangan sate disisili sak sujen-sujene. Ngono lho, sehat iki penting. Bapak, sorry Pak, sampean misalnya punya istri cantik, menarik, ayu, kemrusu, keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol sema kembeleno kemontok kementek-mentek molek kinyis-kinyis mingis-mingis mentang-mentang moblong-moblong denok-denok debleng Pak. Istrimu cantik Pak, bojomu ayu tapi loro-loronen. Nggo apa Pak? Wong wedok dikeloni nang kumat mengine. Ngik ngik. Katek turune ngorok sisan. Ngik krok. Ngik krok. Ngik krok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni desel. Ge apa? Wis to elek-elek ya wis sehat ngono lho Pak. Kena nggo seret-seretan. Bu, ibu sama, ibu misalnya punya suami ganteng, tinggi besar, gagah, atletis, kuning kulitnya sauntu-untune. Tapi bojomu loro-loronen. Ayo, wong lanang dioncat ancitno nemeneng wae. Bingung sampean. Wis diobat tapi ora ana sing ungkil-ungkil belas. Iki urip apa mati wong iki. Ngono lho Bu, wis to ora pati ganteng rapopo sing penting sehat, oke? Timbang bojomu ganteng gagah gede dhuwur tapi bendino anyar. Oh, ngono-ngono ya bene sing penting sehat. Kalau pengen lama gampang, omahmu ngendi engko aku tak nginep kono. Terus tak ceritani dhewe sampai subuh piye? Wong kok rumangsane iki ngono nyelak mestinya nggak ada agenda saya ke Bengkalis ya karena nyebrangnya itu loh yang bikin wegah.
Orang agenda saya itu harusnya itu di Riau sana, Riau yang enak-enak sana loh. Ini ya Riau tapi Riau sih nggak enak. Ya enak, ya enak. Saya ke sini tuh nyelak. Makanya aku tahu kalau gini, ya nggak segitu. Waktunya maksudnya, waktunya nggak segitu. Taruhlah tadi siang apa gimana, kita taruh waktu yang siangnya apa gimana. Gitu loh, tahu gitu. Rumangsamu segitu apa? Pikiranmu mbok padakno dirimu. Ngeyel. Bahagia itu soal rasa, gitu loh. Bahagia itu nikmat, dan nikmat itu nggak harus enak. Tolong dibedakan, nikmat dengan enak itu beda. Nikmat itu kadang-kadang payah, capek, tapi nikmat. Ayo coba dijawab. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah, enak mana? Sawah. Anjene potonganmu ora tau no restoran. Uang nek ora tau no restoran yo ngono kuwi jawabane. Kok iso enak no tengah sawah lho. Yo kalau bicara enak yo jelas enak yang di restoran mewah, harganya lebih mahal, menunya lebih spesial. Tapi lek bicara nikmat boleh jadi lebih nikmat yang di tengah sawah. Meskipun di tengah sawah capek, campur lemah, menu sederhana, ra enek lawuhe, cuma nasi sama sambel kecap tok plus sate. Yo sekali-kali. Wih nikmate ra karuan karena pikirannya tenang, hatinya enggak beban. Itu loh. Makan restoran mewah, semua menu ada, semua tersaji, tapi pikiran enggak tenang, hati beban, mikir utang misalnya. Ya enggak nikmat. Lagi entuk 2 sendok, nyendok nomor 3, kelolot. Gara-gara krungu wong watuk teko mburi kale. Gek suarane persis wong sing diutangi. Ngono lho, Bu. Paham? Tidur di spring bed sama tidur di pring kriet, jelas enak di spring bed, mentul-mentul mendut-mendut kae. Sing neng pring kriet kae kriet geger kecantol paku, kecepit galar, tapi bisa jadi lebih nikmat walaupun mapane turu kriet atoh kecepit atoh kecantol kriet begitu tanek blek sek ngimpi budal umroh. Oh ngipi diamini. Mental melarat itu ngono kuwi. Mimpi yo diamini. Nemen. Lah tapi kan nikmat. Naik pesawat dilayani pramugari, Pak. Nyampe Madinah, sholat jamaah di Masjid Nabawi, bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, bisa masuk raudhah, sholat iktikaf, dzikir, berdoa di situ, nikmat. Terus jalan-jalan ke kebun korma, di sana makan bakso, minumnya teh es itu seger, bareng ngelilir iler. Tapi kan tidurnya nikmat. Lah yang tidur di spring bed mentul-mentul mendut-mendut, ngipine diberki gendruwo. Dikejar-kejar hantu. Ayo, ngipi dikerokoti garangan. Enggak nikmat, makan nikmat itu kadang-kadang sakit, tapi nikmat. Tolong dijawab, ibu-ibu, adik-adik, dicubit itu sakit apa sakit? Sakit, tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Emang sakit, tapi terasa nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu suka. Karo dikai caption tulisannya ngene, dicubit Abah Anza. Dikai emot godong waru abang, ting. Sakit tapi khusus ibu-ibu jawab yang kenceng, kalau jawabnya nggak kenceng langsung doa selesai, pulang aku. Hamil, bahasa Inggrisnya the meteng. Payah apa payah? Sing banter, capek apa capek? Sakit apa sakit?
Sakit, bapak nggak usah ikut jawab. Suami itu nggak perhatian, nggak prihatin, udah tahu hamil berarti ngono bahannya ditambahi terus. Orang hamil itu capek, payah, sakit, tapi tergantung lihat-lihat yang dikandung anak siapa. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Hamil muda muntah-muntah dikenceng-kencengin supaya tetangganya denger. Padahal sakit loh itu. Wah, lek mutah dibanter-banter ke. Tetangganya denger, kenapa dek kok muntah-muntah? Aku meteng. Bangga dan bahagia. Tapi coba misalnya yang dikandung itu anak hasil dari arisan, dipeletet-peletet. Kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat meskipun sakit, kandungan udah besar, tengah malam bayinya nendang-nendang perut, del-del nyunjek-nyunjek, sakit, tapi ibu ngerasa nikmat. Sampai suaminya tidur aja dibangunin kok. Ya tangi ya, kilo ya proyek harapannya sampeyan ya, polae ya. Nikmat. Bu, yang di situ datang di sini tadi jam berapa? Jam 5. Jam 5. Saman waras pora sampean. Wong acara habis sisa kok jam 5 udah dateng nih loh. Karena jauh. Ya Allah. Berarti udah 4 jam, 5 jam lebih, ada yang 6 jam. Capek apa enggak, Bu? Bohong. Enggak capek kok lungguhmu nek alian ping 14. Silo, metungkruk, mereng nengen, mereng ngiwo. Yakin capek, tapi ibu nggak ngerasa capek, ibu ngerasa nikmat karena bisa jumpa sama idola. Samalah, saya kalau cerita perjalanan dakwah, perjalanan ngaji, Masya Allah sering seminggu nggak pulang, seminggu nggak pulang. Bukan hanya di luar pulau. Kayak ini kemarin saya di Jawa seminggu nggak pulang, nyampe rumah sehari, malamnya ngaji, paginya terbang Kalimantan Selatan, dari Kalimantan Selatan terus Riau. Ini pulang besok langsung ada agenda kegiatan, habis itu Jawa Tengah 4 hari lagi nggak pulang, terus seperti itu. Akhir bulan nanti Taiwan, Hong Kong, Jakarta, Bali. Saya kalau ditanya capek apa enggak, capek. Kalau saya bilang enggak capek, bohong. Capek saya, capek. Tapi saya nikmat, saya ngerasa seneng dan bahagia karena saya mendapatkan. Sopo ngomong duit. Pikiranmu itu duit. Jangan suudzon, tolong jangan suudzon. Loh, sampeyan pikir nek kiai iki do materialis ngono apa? Sampeyan pikir kiai-kiai iki moto duwiten. Sampeyan pikir kiai-kiai iki nek karo duit do moh ngono apa piye kok? Pikiranmu sing genah ngono lho. Pikir wakil bupati. Iki cara raudan wis mulih paling dhek. Ya Allah, mboten kula seneng ketemu beliau. Pernah ketemu beliau di bandara. Tapi ya ora nyangoni, ya sing ngono kuwi. Apa tiwas cipika-cipiki gayae tok kaya akrab-akrapo. Cipika-cipiki tok sapa ngerti ngono moh aku. Gak terima ya bene itu. Aku ora diundang neh no kene ra apa-apa. Golek wilayah liyane pirang-pirang. Siak wis ngantri, ora usah nyebrang-nyebrang. Lah ini yang nganter saya, sahabat-sahabat Banser Siak itu selalu siap mendampingi saya. Mana Banser yang Bengkalis mana? Di Ya Allah ya Karim, subhanallah. Top. Udah jam 12 lewat ini gimana? Seingat saya jadwal yang di sini itu tanggal 12. Lah kalau udah lewat jam 12 berarti sekarang udah masuk tanggal 13. Berarti saya ceramah sudah 2 hari di sini.
tanggal 12 dan tanggal 13. Ini wakil bupati harus ngerti, ini namanya lembur ini. Lah iyalah, ono wong disuruh ceramah sampai 2 hari. Kamu itu ndak mikir apa? Dah, jadi gini, ini pentingnya menata hati. Kapan-kapan Mas Bagong nanti kalau waktunya longgar ngundang lagi ya. Nanti tak ajak menata hati supaya hidup itu betul-betul bahagia, karena kunci utamanya ada pada hati. Yang keluar dari manusia semuanya itu sumbernya dari hati. Kalau sumbernya dari dalam baik, yang keluar pasti baik. Apa itu ucapan, apa itu perbuatan, apa itu perilaku pasti baik. Tapi kalau sumbernya dari dalam ini buruk, jelek, maka yang keluar dari manusia semuanya jelek. Ucapannya jelek, tingkah lakunya jelek, perilakunya jelek. Contoh paling sederhana, Bapak Ibu adik-adik kalau lagi bersin, yang diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu tanda bahwa memang sumbernya dari dalam baik. Hatinya Bapak Ibu adik-adik penuh dengan zikir, maka begitu bersin, yang keluar alhamdulillah. Lah kalau hatinya kosong, ya nggak bisa kayak gitu, karena hatinya kosong. Paling bersin cuma dipanjang-panjangin. Ada orang bersin ki mek dibanter netok. Malah ada yang bersihnya itu aneh. Tahu. Bakso. Nah ini berarti isi hatinya departemen perbadokan. Nah itu otomatis. Sampean lagi jalan, enak-enak jalan, tiba-tiba kesandung, cedet. Yang keluar dari lesan yang diucapkan apa? Astagfirullah, innalillah, ya Allah. Karena memang dari dalamnya baik, hatinya penuh zikir. Tapi nggak semua orang begitu. Kadang ada orang jalan kesandung, itu yang keluar malah kebun binatang. Pokoknya binatang kaki 4 itu keluar semua. Sopo ngomong asu-asu mau? Wes tak samarke binatang berkaki 4 malah dicetakno kirik jarene. Lambe ngono. Ya itu karena hatinya penuh, hatinya yang koyok gitu. Ini otomatis. Halo? Halo? Maka kita disuruh memenuhi hati dengan memperbanyak zikir. Dibiasakan. Orang itu kalau terbiasa zikir, ya kaget metu zikire. Gitu, dipancing afdalul zikri, langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipancing sallu ala nabi Muhammad. Nah, itu yang biasa zikir, biasa sholawat. Sing nggak biasa mangan kayak. Astagfirullahaladzim. Lawang kene peten tengan, kesel, ngoceh. Lah kok kono ini? Ayu ngeragas. Dilanjut apa enggak ini? Orang dengerin tuh ini, tergantung kebiasaannya gitu loh. Orang itu kalau terbiasa qiyamul lail, terbiasa tahajud, begitu bangun malam hari otomatis dia wudhu, pakaian rapi, hadap kiblat, Allahu Akbar. Beberapa rakaat dia, walaupun nggak pasang alarm, kalau memang dia terbiasa bangun malam, setengah 3 malam, setengah 3 dini hari dia bangun, otomatis walaupun tidurnya itu udah jam 2, begitu setengah 3 mesti bangun. Nggak usah pakai alarm. Woi. Lah kalau nggak biasa bangun, ambok alarm pitu dipasang kabeh. Yo ratangi. Kalau biasa qiyamul lail, biasa tahajud, Bapak Ibu para jamaah, setiap bangun malam mesti langsung Allahu Akbar, entur jadi tulik-gulik endut gobek-gobek. Nggak capek, ndak, karena dia ngerasa nikmat, maka dia seneng. Aku tanya, orang yang ngerasa nikmat, bahagia, seneng, itu pengennya sebentar apa lama? Ya Allah nggak jawab. Pengennya sebentar apa lama?
Wong nek krasa nikmat seneng penak kuwi pengene ndang wis apa ra wis-wis. Ibu-ibu sama nek pas kenaan ngono kae kuwi pengene ndang wis apa ra wis-wis. Pengene sedelok apa suwe. Kowe pikiranmu aja aneh-aneh. Kenaan ngopo dipijeti. Saman pas dipijeti nang kenaan kayak terus nah kono terus. Lah kono terus. Halo? Ayo saiki. Tak tanya. Kalau Ramadan sebentar lagi, mudah-mudahan kabeh menangi Ramadan. Panjang umur. Akan ada sholat taraweh, betul? Di sini sholat tarawehnya banyak kan 20 rakaat, betul? Nah, sampean jamaah taraweh ikut 20 rakaat, sudah dapat 10 rakaat, berarti kurang 10 rakaat. Ngono ku atine sampean kepengen ora wis-wis apa kepengen ndang wis? Berarti ora kenaan. Ayo sekarang ngaji bareng sama Abah Anza, kepengene ora wis-wis apa kepengene ndang wis? Kepengene suwe apa sedelok? Duh. Berarti kenaan. Ya Allah. Orang kalau terbiasa qiyamul lail begitu bangun mesti sholat. Lah nek gak kebiasaan, walaupun malam itu terbangun 3 kali 4 kali ngelilar-ngelilir, tapi ya ora sholat. Cuma piece of the chur and piece of the yes. Nek lanang piece of the chur kan suarane cur keracak. Lah nek wedok piece of the yes, soalnya ndoprok terus yes. Nah iku ana tambahane ngono. Ngene iki ya penelitian ngene iki.